Silakan dibaca, Pak. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Ibrani 12 ayat 26 sampai 8 demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan buat pembacaan firman Tuhan. Kita melihat di sini saudara, saya ambil tema bagi kita pada hari ini, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita lihat ayat yang 26 tadi. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti daripada, silakan di depan masih kosong Bu, silakan ini di depan masih kosong, silakan. Nah, apa maksudnya Saudara yang kasih? Dikatakan di sini Tuhan akan menggoncang bumi ini. Bahkan dikatakan bukan hanya bumi ini, tetapi langit juga. Artinya sudah kasih, bumi dan langit artinya segala sesuatu harus digoncang. Segala sesuatu akan digoncang. Dan yang kita lihat di sini, dan goncangan itu datangnya daripada Tuhan. Jadi kalau udah Tuhan menggoncang, siapa yang dapat melawan? Goncangan itu datangnya daripada Tuhan. Bumi semuanya akan digoncang. Bahkan langit. Jadi tidak ada sudah kasih yang tidak digoncang. Bumi dan langit artinya segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, bahkan yang di langit pun semuanya akan digoncang. Dan goncangan itu Tuhan sendiri yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sudah kasih, kalau selama ini kita baca ayat ini, sepertinya kita kurang rema, walaupun mengerti, kurang menjadi rema. Tetapi sekarang ini, kalau anak-anak Tuhan, firman ini tidak bisa menjadi rema. Jangan-jangan kita belum lahir baru. Kalau sudah lahir baru kita, ada Yesus di dalam kita, ada Roh Kudus di dalam kita, pasti kejadian sekarang ini yang terjadi di muka bumi pada saat ini membuat firman Tuhan ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan akan menggoncang segala sesuatu yang dapat digoncang. Maka oleh karena itu saudara, kalau hanya rumah tangga tergoncang, kecil. Ekonomi tergoncang, kecil. Kesehatan tergoncang, kecil. Semuanya akan digoncang saudara. Segala sesuatu akan digoncang. Bahkan yang lebih parahnya, iman pun akan digoncang. Pendirian anak-anak Tuhan akan digoncang. Kenapa harus digoncang? Bukan hanya ekonomi yang digoncang. Bukan hanya karir yang digoncang. Lihat, gereja pun digoncang. Tidak ada alasan gereja besar, gereja kecil. Hamba Tuhan yang dahsyat atau yang bagaimana. Semua akan digoncang tanpa terkecuali. Siapapun di bawah kolong langit ini digoncang. Jadi tidak ada alasan
Di dalam hati kita berkata, kalau aku tidak mungkin. Kalau aku nih aman. Kalau pekerjaanku aman. Jabatanku aman. Ekonomiku aman. Rumah tanggaku aman. Pendidikanku aman. Kesehatanku aman. Tidak ada yang tidak dapat digoncang. Langit saja digoncang. Apalagi kita sering kekasih. Nggak ada segini kita di hadapan Tuhan. Segala sesuatu akan digoncang. Tuhan akan melakukannya. Kita nanti akan terus melihat untuk apa itu semuanya. Jadi ingat, hari-hari ini, hari-hari penampian. Tuhan mau lihat siapa yang benar-benar umatnya. Siapa yang benar-benar miliknya. Kalau hanya berbondong-bondong ke gereja, jutaan orang, ratusan ribu orang, puluhan ribu orang, ratusan orang seperti ini berbondong-bondong datang ke gereja. Tetapi yang benar-benar umat pilihan nampak di hari goncangan. Di hari goncangan itulah nampak siapa yang terpilih. Jadi bukan kita nampak-nampakkan sama orang, enggak itu yang perlu. Bukan kita tunjuk-tunjukkan sama orang, kita orang rohani kah? Kita seorang penyembah kah? Kita seorang pengiring Tuhan kah? Itu enggak guna. Di hari goncangan itu semua enggak guna. Yang berguna pada saat itu, ini hati, pikiran. Itu yang boleh dilihat oleh Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita baca firman Tuhan. Amos pasal 2 ayat 13 sampai 16, silakan dibaca Pak. Amos pasal 2 ayat 13 sampai 16. Amos 2 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan menggoncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. 14. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Nah, kita lihat di sini Amos 2:13. Sesungguhnya aku akan menggoncangkan tempat kamu berpijak. Waduh, kejam kali ini Tuhan. Bukan dunia ya, saudara. Bukan antikris. Tapi dikatakan di sini, aku akan menggoncangkan tempat kamu berpijak. Tempat kamu berpijak. Tempat yang menjadi sandaranmu. Tempat yang menjadi andalanmu. Tempat yang menjadi perlindunganmu selama ini. Tempat yang engkau banggakan. Di mana engkau menjadi berbangga dalam hidup ini. Itu digoncang oleh Tuhan. Ekonomimu kah menjadi sandaranmu selama ini? Ekonomimu akan digoncang. Pekerjaanmu kah yang saudara banggakan selama ini akan digoncang. Apa yang menjadi kebanggaanmu di dunia ini? Tempat kamu berpijak akan digoncang. Jadi kalau anak-anak Tuhan masih membanggakan hal-hal yang lahiriah zaman sekarang ini. Kalau anak-anak Tuhan masih membanggakan kehormatan di dunia ini. Kalau orang Kristen masih mempertahankan harga dirinya sekarang ini. Semuanya akan digoncang. Kata Tuhan, aku akan menggoncangkan tempat kamu berpijak. Kalau pikiranmu terkuras, hatimu terkuras, waktumu terus fokus hanya kepada hal-hal yang lahiriah, tanpa saudara peduli perkenanan Tuhan. Tanpa saudara peduli bersekutu dengan Tuhan. Tanpa saudara peduli Tuhan
Tuhan sukacita di hidup kita atau tidak. Kalau kita enggak pedulikan itu, akan digoncang. Dan goncangan itu enggak bisa ditahankan. Dikatakan di situ saudara, seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Bukan goncangan kecil. Goncangan yang sangat kuat. Goncangan yang sangat keras. Di Litong di Huta, minggu yang lewat saya sudah sampaikan firman Tuhan. Mungkin di beda-beda keluarga bolehlah. Kalau saya berkesempatan menyampaikan firman. Pembongkar datang untuk mendatangi engkau, kata firman Tuhan. Tetapi engkau tidak sadar-sadar, kira-kira seperti itu. Tidak sadar-sadar. Ada banyak di antara anak-anak Tuhan tidak sadar melihat zaman ini. Menganggap biasa-biasa aja. Pengiringannya akan Tuhan biasa-biasa aja. Persekutuannya dengan Tuhan biasa-biasa aja. Ibadahnya kepada Tuhan biasa-biasa aja. Hatinya kepada Tuhan biasa aja. Iman percayanya kepada Tuhan biasa aja. Padahal kata Tuhan, aku akan menggoncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Jadi Tuhan akan menggoncang segala sesuatu yang menjadi kebanggaan kita. Saudara, salahkah menikmati berkat di dunia ini? Tidak salah, silahkan. Salahkah memiliki rumah yang mewah? Tidak salah. Salahkah memiliki mobil mewah? Tidak salah. Apapun boleh kita nikmati, apapun boleh kita miliki, itu tidak salah. Selama itu berkat daripada Tuhan, silakan nikmati. Tetapi jangan itu menjadi kesukaanmu. Jangan menjadi itu kepuasanmu. Jangan itu menjadi kebanggaanmu. Jangan targetmu hanya mencapai hanya ada goal tertentu. Misalnya di dalam karirnya. Dia punya goal tertentu. Tahun sekian saya sudah memiliki rumah yang mewah. Tahun sekian saya sudah bisa mendirikan PT. Tahun sekian saya sudah bisa jadi begini. Tahun sekian saya sudah memiliki aset ini dan itu. Kalau hanya itu yang saudara rancang-rancang di hati saudara, tanpa saudara mencari perkenanan Tuhan, tanpa saudara mencari persekutuan dengan Tuhan, tanpa saudara melekat dengan Tuhan, saudara akan digoncang satu saat. Bukan ekonomimu saja yang akan digoncang, tetapi yang malangnya imanmu juga akan digoncang. Apalah gunanya? Sekian tahun, puluhan tahun kita mengiring Tuhan dengan tekun ibadah, dengan tekun berdoa, dengan tekun memberi persepuluhan kepada Tuhan, dengan tekun berkorban. Sudah diejek, sudah ditolak oleh banyak orang oleh karena pengiringan kita kan Tuhan. Tetapi pada akhirnya iman kita digoncang dan alias kita terima tanda antikris. Kita menjadi miliknya. Apa gunanya? Apa arti yang sudah kita lakukan sekian tahun? Bisakah kita bilang, Tuhan, sekian tahun aku setia. Hanya sekali itu ya Tuhan, ku terima tanda itu. Bisakah? Firman Tuhan berkata, setiap orang yang menerima tanda binatang itu akan dilemparkan ke neraka untuk selama-lamanya. Selama-lamanya, bukan 10 tahun. Selama-lamanya. Untuk menolak tanda dari binatang itu tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Hanya kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku tahu kepada siapa aku memberi kasih karunia. Tuhan tahu kepada siapa dia memberi kasih karunia. Kepada siapa? Tuhan yang melihat hati orang yang tulus mengiring Tuhan. Hati orang yang selalu taat kepada Tuhan.
Hati orang yang selalu melekat kepadanya. Hati orang yang selalu mengasihinya. Yang selalu mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Yang mengutamakan pribadi Tuhan di atas segala kehormatan di dunia ini. Yang mengutamakan mengasihi Tuhan lebih daripada kekayaan di dunia. Yang mengutamakan berkenan kepada Tuhan lebih daripada puji-pujian dari manusia di dunia ini. Kepada mereka Tuhan akan memberi kasih karunia. Sehingga enggak perlu takut. Walaupun kita kecil dan lemah tidak berdaya. Tuhan tidak kekurangan cara pada waktu itu untuk memelihara siapa yang menjadi miliknya. Siapa yang menjadi benar-benar umat pilihannya. Tidak kekurangan cara Tuhan. Enggak perlu kita merenung-renung. Enggak perlu kita berpikir-pikir. Kalau antikris datang, aku lakukan begini, aku lakukan begitu, aku lakukan begini. Enggak perlu kita pikirkan itu. Cukup melekat kepada Tuhan. Cukup taat kepada Tuhan. Bersekutu erat dengan Tuhan. Jaga hidup benar, jaga hidup kudus dengan Tuhan. Itu sudah cukup. Selebihnya Tuhan yang melakukan apa yang perlu untuk kita. Karena saudara adalah anaknya, saya adalah anaknya. Bapa tahu melakukan yang terbaik memelihara anak-anaknya. Gak perlu kita ajari Tuhan. Jadi gak perlu takut. Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan ayat 14 tadi. Sudah dibaca Pak Hutajul ayat 14. Sekali lagi Pak. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Ayat 15. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput. Dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Ayat 16. Juga orang yang berhati berani di antara pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, lengkap di sini saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan pada saat itu. Apa dikatakan? Orang cepat. Siapa itu orang cepat? Orang yang sangat cepat larinya sedunia. Pahlawan. Pahlawan itu biasanya tidak ada yang ditakuti apapun. Apapun tidak ada yang ditakuti. Makanya disebut pahlawan. Coba tentara itu. Mau datang segerombolan menyerang mereka, mereka harus terus melawan. Gak boleh menyembunyikan diri. Itulah sifat tentara, sifat pejuang. Gak boleh menyembunyikan diri di saat perang. Mereka siap tempur, siap mati. Menang atau mati, itulah prajurit. Itulah tentara. Jadi gak ada yang bersembunyi. Kalau bersembunyi itu tidak tentara, itu bisa dipecat dari tugas. Nah, jadi dikatakan saudara, pahlawan. Bahkan dikatakan tadi, pemegang panah. Jadi saudara kasih semua dikatakan di sini. Orang cepat, pahlawan, pemegang panah tidak dapat bertahan. Bahkan dikatakan pemberani. Juga dikatakan di dalam ayat ini penunggang kuda. Jadi tidak ada siapapun yang kuat. Pada saat goncangan yang Tuhan izinkan terjadi, tidak ada yang kuat. Mau pahlawan, mau orang kaya raya saudara, tidak ada yang kuat. Lihat sekarang, siapa yang bisa melawan? Enggak usah dulu orang kaya di balik ini. Presiden aja enggak bisa melawan. Enggak ada yang bisa melawan. Tidak ada yang terlalu kuat. Siapapun tidak ada yang terlalu kuat. Jadi jangan merasa kalau aku kuat nih aku. Kalau aku enggak mungkin menyangkal Tuhan. Sama seperti yang dikatakan Petrus. Enggak mungkin Tuhan, enggak mungkin. Mati sekalipun aku rela untukmu, enggak mungkin. Tetapi sebentar lagi dia sangkal Tuhan. Yang lain enggak sangkal. Si Petrus saja yang sangkal, yang lain hanya menyembunyikan diri. Tapi si Petrus menyangkal sampai 3 kali. Apa tadinya kata si Petrus? Enggak guru, enggak. Enggak mungkin aku sangkal Tuhan. Enggak mungkin. Mati sekalipun, masuk penjara pun aku rela.
Gak mungkin ku sangkal engkau guru. Tapi belum beberapa waktu, sebentar lagi ayam berkokok, Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Jadi jangan kita merasa sudah iman kita lebih dari Petrus. Kalau datang antikris aku gak mungkin aku terima tandanya, gak mungkin. Aku gak mungkin gak aku terima itu tanda itu. Tetapi sepanjang jalan hidupnya, sepanjang hari-harinya, perbuatannya sudah menyangkal Tuhan. Ketika perbuatan-perbuatan kita menyangkal Tuhan, ketika pikiran-pikiran kita menyangkal Tuhan, ketika itulah, kalau kita lakukan itu secara bertahun-tahun, sekali oke lah, 2 kali oke. Tapi kalau bertahun-tahun perbuatan kita terus menyangkal Tuhan, pikiran kita terus menyangkal Tuhan, walaupun bagaimanapun tekadmu, aku tidak terima nanti tanda itu, saudara akan terima juga dengan mengatakan, nalah, cap aja, aku tidak kuat. Di sini atau di sini? Nah, cap, aku nggak mampu. Saudara, kalau saya jujur, saya gentar. Saya gentar, saudara. Bisakah aku pertahankan imanku Tuhan sampai engkau datang? Bukan enggak remeh, saudara. Jadi pergumulan anak-anak Tuhan jangan ekonomi terus. Cukup makan minum sudahlah. Kalau ada nilai lebih, bisa beli mobil, bisa bangun rumah, silahkan. Tetapi jangan menjadi itu target. Jangan menjadi itu kepuasan. Tidak salah. Jangan besok saya punya mobil, saudara menghakimi, ya kan? Hati saya enggak di situ. Kalau diberikan Tuhan berkat, nikmati. Itu aja, saudara. Saudara kekasih dalam nama Yesus, dikatakan oleh firman di sini, orang cepat, pahlawan, pemegang panah, pemberani, penunggang kuda, tidak ada satupun yang luput. Semua akan mengalami goncangan itu. Saudara kekasih dalam nama Yesus, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kalau menurut akal sehat kita, gimana caranya? Ya seperti inilah. Siapa yang pernah memprediksi zaman ini seperti ini? Gak ada yang memprediksi akan terjadi seperti ini. Lagi naik-naiknya karirnya. Lagi melesat apanya? Ekonominya. Lagi dipromosi-promosikan dirinya. Mau hebat, terkenal. Tiba-tiba seperti ini. Siapa yang tahu itu? Sudah cukup Bapak Ibu. Kalau COVID ini belum menyadarkan anak-anak Tuhan tentang akhir zaman, saya tidak tahu lagi mau bilang apa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin buat sekarang ini belum, tetapi kita enggak tahu. Akan terus digiring. Dan saya lihat semakin dipercepat dan semakin dipercepat. Penggenapan firman itu semakin dipercepat. Kita ini mau digiring nih saudara. Mau digiring. Dulu ketika sering-sering kita baca, tidak dapat membeli, tidak dapat menjual yang tidak menerima tanda itu. Kadang-kadang saya berpikir dulu, gimana itu nanti cara yang terjadi? Kadang-kadang itu sering saya pikirkan dulu, gimana cara yang terjadi? Oke lah, kalau ke bank bisa aja. Tetapi mana mungkin, kan di ladang-ladang itu siapa-siapa tahu orang yang tahu. Ada orang berjual beli di ladang itu, membeli cabai, membeli ubi, membeli beras, mana dilihat-lihat orang itu. Berarti kalau tanpa tanda bisa toh membeli. Itu pikiran kita saudara. Tetapi sekarang jadi saya mengerti. Karena akan digiring kepada uang, satu mata uang, nanti uang digital semua akan berlaku. Ini aja sudah sedang diproses. Uang digital.
Dan kalau sudah uang digital, dibuat peraturan, hanya dibuat peraturan yang bisa menggunakannya dengan cara pakai label dulu di tangan kanan atau di dahi, pakai label. Yang tidak pakai label tidak bisa. Tidak bisa transaksi. Mau tidak mau semua orang terima yang tidak menjadi milik Tuhan. Dengan dalil-dalil, ini kan perkembangan teknologi. Kolot ini orang nggak ngerti perkembangan teknologi. Itu kan teknologi. Semua dalil-dalil perkembangan teknologi. Kalau yang belum milik Tuhan akan memberi dirinya di label. Apalagi udah sempat depositonya banyak di bank. Banyak deposito ya kan. Mencairkan ini bagaimana? Bagaimana cara mencairkan ini? Supaya bisa dicairkan harus pakai label dulu. Ada asetnya banyak. Ada orang membeli. Ada membeli tanah misalnya. Membeli rumah yang mau dijual. Gak bisa kalau gak pakai label. Jadi bagi orang yang cinta kepada harta itu, lebih daripada mencintai sorga, yang mencintai dunia, lebih daripada mencintai sorga, dia akan menyerah. Menyerah. Pikir-pikir dia, sekian tahun aku berjuang untuk ini semua. Makanya kalau ada berkatmu, nikmati aja. Nikmati dan bagi orang yang berkekurangan. Haleluya. Nikmati. Ada banyak orang kikir sampai untuk dirinya pun kikir. Gak mau makan sesuatu. Kalau kami pun gak makan yang enak-enak bukan karena pelitnya. Tubuh gak sanggup lagi menerima. Sakit ini nanti sakit itu. Jaga kesehatan aja. Jadi anak-anak Tuhan juga harus bisa menguasai diri dalam segala hal. Apalagi zaman sekarang ini. Jaga kesehatanmu Bapak Ibu. Jangan sampai masuk rumah sakit. Amin. Jaga kesehatanmu baik-baik. Jangan makan menurut selera. Makan menurut kebutuhan tubuh kita. Amin. Beda keinginan, beda kebutuhan. Selalu seperti itu. Belanja uang pun seperti itu. Kalau semua melakukan kayak gitu, saya percaya tidak ada yang kejar utang piutang. Kalau belanja sesuai dengan kebutuhan. Tetapi banyak anak-anak Tuhan belanja bukan sesuai kebutuhan, sesuai keinginan. Lewat dia tergantung dilihat, oh pengen. Dilihat orang, oh pengen. Dilihat orang, pengen gitu. Belanja sesuai kebutuhan. Anak-anak remaja. Apalagi ini kan belanjanya gak pergi lagi ke mall. Di rumah kan udah ada mallnya. Di kamar sudah ada mall. Tiba-tiba ketok paket. Paket. Jadi kalau hanya lihat online terus. Lihat belanja online gak kebutuhan pun dibeli. Kalau sesuai kebutuhan silakan. Tetapi benarkah itu kebutuhan yang pokokmu? Gara-gara terseret oleh keinginan-keinginan. Anak-anak Tuhan menghalalkan segala cara. Gak perlu berkenan sama Tuhan atau tidak. Pencariannya itu berkenan sama Tuhan atau tidak. Gak perlu. Yang penting banyak uang masuk. Berkenan sama Tuhan kah atau tidak? Hasil penipuan kah? Hasil dusta kah? Hasil perselingkuhan kah? Hasil curian kah? Apa saudara? Atau murni keringat kita? Atau murni berkat yang datang daripada Tuhan tanpa tipu-tipu, tanpa tipu daya? Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, hari-hari ini kita sudah kasih akan digiring terus ke sana. Makanya kuduskan terus kehidupan kita.
Itu yang harus kita kejar. Saya tiap hari menangis berdoa. Tuhan, jaga iman kami semua. Sidang jemaat-Mu yang Kau percayakan kepada kami untuk digembalakan di sini. Supaya ketika waktu itu terjadi, tidak seorang pun yang menyangkal imannya. Termasuk anak-anakku Tuhan. Materai kan menjadi milik-Mu. Itu pergumulan saudara. Pergumulan. Kalau hati saya jaga, saya tidak tahu mereka. Ini anak-anak saya ini. Anak-anak remaja kita di sini. Saya tidak tahu bagaimana hati mereka. Bagaimana kesiapan mereka kalau itu terjadi. Saya tidak tahu kesiapan sidang jemaat Tuhan. Bagaimana kalau itu terjadi. Bagaimana kesiapan kita, saya tidak tahu. Makanya sudah kasih, mari kita fokus kepada Tuhan. Bersekutu kepada Tuhan saudara. Karena kita hidup di zaman yang tidak mudah. Mak Joyce juga pernah berkata, kenapa ya harus di zaman kita ini terjadi ini? Ya, saya juga pernah mengatakan, kenapa ya harus di zamanku ini? Tapi saya jawab kembali, lebih baiklah Tuhan di zamanku ini terjadi daripada di zaman anakku nanti. Bagaimana kalau di zaman anakku mereka tidak tahu ini semua. Gak kuat rohani mereka. Mereka menjadi milik antikris semuanya. Bahkan saya minta. Lebih baiklah Tuhan di zamanku ini aja. Kau datang. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Jadi jangan kita selamat sendiri. Ya udahlah. Gak tahu kita nanti itu. Maunya jangan di zamanku ini. Biar ku nikmati dulu hartaku yang banyak ini. Sayang kalilah hartaku ini gak kunikmati. Sudah ada digantikan Tuhan harta kita di sorga. Jauh lebih indah dari itu semuanya. Amin. Kalau sempat ada kita kumpulkan tinggal. Ya tinggal gak ada masalah. Tinggal. Itu kita buat hanya untuk di dunia ini. Tetapi hati kita gak di situ. Sudah ada harta kita di sorga. Banyak orang percaya seperti tidak mendambakan sorga itu. Sorga itu indah. Jalannya terbuat dari emas. Gerbangnya dari emas. Rumah-rumahnya dari emas. Jadi kalau hanya punya emas saudara udah gini-gini jari-jarinya. Tunjuk-tunjukkannya di TV itu. Ketawa saya dalam hati saya. Dibuat dua-duanya kayak gini. Sampai berat, udah sampai jatuh tangannya itu gak sanggup lagi menahan cincinnya itu. Ngomongnya. Apalah itu saudara. Sorga itu terbuat dari emas. Kita pijaknya nanti emas itu. Kita berjalan di atas emas. Jadi gak usah saudara kalau kita punya emas saudara. Harus gini-gini. Puji Tuhan lah. Saya perhatikan di gereja ini. Tidak ada yang beribadah pakai emas besar-besar. Saya tahu emas saudara banyak. Tapi gak dipakai ke gereja. Bagus. Karena bukan untuk menunjukkan harta di gereja ini. Untuk membawa hati dan pikiran kepada Tuhan. Menjadi penyembah Tuhan. Bukan menunjukkan pakaian di gereja ini. Bukan menunjukkan emas kita yang banyak di gereja ini. Tetapi untuk menyembah Tuhan yang hidup. Untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Saya perhatikan semua sidang jemaat Tuhan. Tidak ada yang pakai emas-emas ke gereja. Karena bukan untuk itu kita datang beribadah. Tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Saudara, kalau itu berlaku nanti, kenapa saya bicarakan itu? Karena mungkin itu tidak akan lama lagi diberlakukan. Itu tidak gampang saudara. Mana gampang itu memilih? Itu dimulai nanti dari sekolah-sekolah, dari kantor-kantor, ya, dari bank-bank yang tidak pakai label, tidak bisa masuk sekolah. Yang tidak pakai label nggak bisa masuk bank. Yang tidak pakai label antikris tidak bisa ke kantor. Lalu bagaimana? Apa yang kita lakukan? Hilang pekerjaan, dipecat, dan lain sebagainya. Saudara, itu tidak mudah. Itu bukan pilihan yang gampang. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memilih Tuhan, Tuhan tahu
untuk menyelamatkan kita. Banyak berdoa saudara. Banyak berdoa saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Semua nanti orang akan mencari pelarian di bumi ini. Mungkin bagi sebagian orang berkata, diterima aja supaya aman. Hatiku laku jaga. Kan gak apa-apa diterima tanda itu. Diterima tanda antikristus itu. Gak apa-apa. Kan hatiku yang penting menyembah Tuhan. Bikinlah capnya di tanganku atau di dahiku. Tetapi di hatiku aku pilih Yesus. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau yang kupilih. Tapi karena mereka enggak takut sama Tuhan, kucap jugalah aku. Banyak orang punya prinsip seperti itu. Apakah kita melawan firman? Sudah dikatakan oleh firman Tuhan, barang siapa yang memakai tanda binatang itu, dilempar ke neraka untuk selama-lamanya. Sebentar kita baca dulu. Mazmur 18 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinga. Ayat 8. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Nah, lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murka Tuhan. Tuhan akan murka di bumi ini. Kalau sudah cukup waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, kesabaran Tuhan sudah cukup, kelapangan hatinya sudah cukup, maka dia akan melampiaskan murkanya bagi orang yang tidak mengasihi dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk apa Tuhan adakan? Untuk apa Tuhan buat semua goncangan ini? Tuhan buat dan Tuhan adakan goncangan itu adalah untuk penampian, untuk penyaringan. Jadi hari-hari ini, beberapa tahun ke depan ini adalah hari-hari penyaringan terakhir. Penyaringan terakhir, masih ada waktu Bapak Ibu. Jangan putus asa. Bahana mau, kalau berdosa-dosa lelengon. Tuhan masih beri kasih karunia. Kalau Bapak Ibu berdosa selama ini, sekaranglah bertobat. Sekarang minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan ulangi lagi terus. Jangan minta ampun hari ini, besok diulangi. Minta ampun hari Minggu, Senin sampai Sabtu diulangi lagi. Benar-benarlah berkomitmen tinggi. Tuhan, aku tidak mau menyakiti hatimu lagi. Tuhan, aku tidak mau lagi hidup dalam kenajisan. Tuhan, aku tidak mau lagi hidup dalam percabulan. Tuhan, aku tidak mau lagi hidup dalam penyembahan berhala. Tuhan, aku tidak mau lagi hidup dalam kebencian, dalam kepahitan. Aku mau bebas karena aku mau diselamatkan oleh-Mu. Karena aku rindu berjumpa denganmu Tuhan kekasih jiwaku. Tidakkah kita rindu berjumpa dengan Dia? Yang selama ini kita sembah-sembah. Yang selama ini kita elu-elukan. Kita jingkrak-jingkrak di sini. Main musik dan lain sebagainya. Untuk Dia kita bilang. Tetapi kalau kita nggak ketemu nanti dengan Dia. Untuk apa? Rindu enggak saudara? Tilik hatimu, tanya hatimu. Benarkah saudara rindu berjumpa nanti dengan Dia? Seperti mana Yesus yang sesungguhnya. Bukan hanya digambar seperti ini, tapi secara nyata. Secara langsung. Bisa kita peluk kakinya. Bisa kita cium tangannya. Kita tarik tangannya dua-duanya dirangkul kita.
Rindukah? Kalau saudara rindu, saya percaya saudara tidak akan berani berbuat dosa. Kalau saudara rindu, saya percaya saudara tidak akan berani berontak kepada firman-Nya. Kalau kita rindu satu saat untuk berjumpa dengan Dia. Jangan hanya sekedar nyanyian. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Hanya di bibir. Hanya di bibir belaka. Perbuatan hanya melukai Tuhan. Perbuatan hanya menyakiti Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang meninggalkan jalan Tuhan, ternyata bukan hanya penyembah berhala ya. Nanti kita baca ayatnya. Orang yang meninggalkan jalan Tuhan, kata Tuhan itu berzina di hadapan Tuhan. Jadi jangan bangga saudara, aku gak pernah berzina. Ih jijik aku lihat berzina itu. Aku gak pernah berzina kok. Tetapi orang yang meninggalkan Tuhan, itu juga berzina di hadapan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan menampi bumi ini, pastikan dirimu tetap ada di dalam tampi itu. Ketika Tuhan menggoncang dunia ini, pastikan engkau ada di dalam tangan-Nya. Pastikan engkau ada di hati-Nya. Pastikan tembokmu ada di ruang matanya. Kita penentunya. Bukan Tuhan. Tuhan sudah kasih pilihan. Ini jalannya yang mau kau pilih. Kalau mau berkenan kepadaku. Kalau mau kau jalan pilih yang tidak berkenan ini. Pilihan ada di tangan kita. Teruskah kita memelihara hawa nafsu daging kita? Teruskah kita duniawi kedagingan? Teruskah kita bermalas-malasan berdoa? Bermalas-malasan untuk tidak beribadah? Kita pertahankankah? Terserah kata Tuhan. Terserah kita. Pilihan di tangan kita. Kita penentunya. Sorgakah yang kita pilih atau dunia? Kalau sorga kita pilih, saya percaya di dunia ini pun kita tidak akan sengsara. Tidak. Janji Tuhan. Janji Tuhan, ingat ini. Janji Tuhan memberkati anak-anaknya. Janji Tuhan menyediakan roti ketika tidak ada lagi makanan. Di tanah yang kering Tuhan berjanji. Di situ Tuhan menciptakan air yang membual-bual. Di padang gurun Tuhan berjanji. Tuhan menciptakan kebun buah-buahan. Gak ada yang kita takutkan Bapak Ibu. Hati kita yang tidak mau melekat kepada Tuhan. Hati kita yang tidak mau fokus kepada Tuhan saudara. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mulai sekarang saudara. Jangan kita mau jatuh kepada dingin rohani. Oleh karena ekonomi kita yang tergoncang. Banyak sidang jemaat Tuhan merasa ekonominya sudah tergoncang. Kalau ekonomimu sudah tergoncang sekarang, saudara dingin rohani, hanya gara-gara ekonomimu tergoncang, bagaimana kita nanti menghadapi antikris? Itu hanya masih tergoncang. Banyak anak-anak Tuhan di dunia ini tidak sanggup lagi beli beras. Tidak sanggup lagi meneruskan kontrakan rumah. Bahkan di antara hamba-hamba Tuhan sekalipun, banyak gereja yang tidak sanggup lagi meneruskan kontrakan rumah ibadah alias sudah tutup. Tetapi apakah menjadi dingin rohani? Di saat terjadi seperti ini, waktunyakah kita dingin rohani? Bukan dingin rohani, tetapi ketika itu terjadi, kita harus semakin menyala-nyala. Seperti lagu kita tadi, biarlah rohmu menyala-nyala. Kalau dikatakan Mak Joyce tadi, biarlah rohmu menyala-nyala, bukan berarti dia gak ada pergumulan. Tapi di saat ada tekanan itu, di saat ada pergumulan yang sangat menekan jiwa itu,
Di sanalah Bapak Ibu harus memiliki roh yang menyala-nyala. Jadi bukan hanya saudara yang ada di sini. Belum ada apa-apanya kita di sini. Banyak saya sudah berkomunikasi saudara dengan orang-orang di Jawa sana, di Jakarta sana. Untuk melanjutkan kontrak rumah pun gak mampu lagi. Beli beras pun sudah tidak mampu lagi. Bayangkan kalau 1 tahun penuh tidak ada sama sekali penghasilan. Kalau ada pun tabungan mereka selama ini sudah habis ditarik pelan-pelan, sampai nol. Tidak ada penghasilan sama sekali. Kita di sini masih. Jadi kalau hanya ditekan sedikit ekonomimu, mulai kesuaman, mulai dingin rohani saudara. Hai dia ada Tuhan on. Saya martang nyanyi ba, saya peperangan nih ba, saya menembai ba, suadong. Ini mulai dingin rohani. Harus ada tekad di dalam hati kita. Ada berkatku, tidak ada berkatku, sehatkah aku, sakitkah aku, dimusuhi orangkah aku, disanjung orangkah aku. Hatiku Tuhan akan terus menyembahmu. Itu yang dicari Tuhan. Jangan dipengaruhi oleh situasi lingkungan, hatimu mengasihi Tuhan. Harus ada di dalam hati kita. Apapun tidak dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Seperti lagu kita itu. Tidak ada yang dapat memisahkan. Ketelanjangankah, kekurangan, kelaparan, sakit penyakit, aniaya, rajaman, penjara, nyawa. Semua tidak dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Di hati orang yang mengasihi Tuhan, lebih baik aku mati daripada aku tidak bersekutu dengan Tuhan. Lebih baik aku mati kalau enggak bisa lagi aku beribadah kepada Tuhan. Lebih baik aku mati daripada aku tidak lagi memuliakan Tuhan. Itulah sikap hati yang mencintai Tuhan. Maka ketika dia kehilangan persekutuan dengan Tuhan, hatinya hampa, kosong, jiwanya terus mencari dan mencari. Tetapi jiwa yang tidak haus kepada Tuhan, bertahun-tahun tidak berdoa, berbulan-bulan tidak berdoa, dia merasa biasa-biasa saja. Melayani jalan terus, beribadah jalan terus, berkata-kata tentang Tuhan terus berjalan, tetapi sudah kering. Tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Entah di mana Tuhan dia tidak tahu. Betulkah ada Tuhan atau tidak dia tidak tahu. Apa yang terjadi tentang zaman ini dia tidak mengerti. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh nafsu dagingnya sendiri. Dia hanya memuaskan dagingnya saja. Menuruti kemalasannya saja. Malas untuk bangun di pagi hari. Malas untuk membuka mulut memanggil Tuhan. Malas untuk membuka Alkitabnya. Malas. Sehingga ketika goncangan bertubi-tubi, bukannya merenungi diri, bukannya sadar, bukannya berlutut, bukannya meraung, bukannya puasa, tetapi sebaliknya menyalahkan Tuhan. Apakah aku yang paling berdosa di dunia ini? Kenapa aku alami ini? Orang lain banyak dosanya, nggak ada dialami seperti yang ku alami ini. Anak tiri ini aku dibuat Tuhan ini. Alah, tak kayak mana Tuhan ini nggak ngerti lah. Tak gimana? Kasih Tuhan itu, katanya Tuhan itu baik, tapi nggak tahu aku baiknya gimana. Inilah yang kering persekutuan dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, apapun yang kita alami, sepahit apapun hidup yang kita jalani, sesakit apapun hidup yang kita alami, ada kekuatan dari sorga mengalir dalam hidup kita. Membuat kita tidak putus asa. Haleluya. Haleluya. Makanya anak Tuhan gak boleh bunuh diri. Makanya orang percaya gak boleh mengakhiri hidup dengan sendiri. Kenapa? Karena kita tahu
Sepahit apapun perjalanan hidup ini, kasih Yesus yang mengalir bisa membalut itu semuanya. Bagaikan air yang mengalir sejuk kembali. Yang tadinya sudah gundah gulana, sudah hancur luluh, sudah diporak-porandakan hidup kita. Gak tahu lagi kita mau bilang apa. Berkata-kata pun gak sanggup. Gak sanggup mau bilang apa saking tertekannya hidup ini. Tetapi ketika kita rasakan aliran sungai dari sorga menyejukkan hati ini. Menjadi sejuk kembali. Menjadi kuat kembali. Bagaikan ada yang mengalir sesuatu. Tulang-tulang yang tidak berdaya tadi menjadi kuat. Semangat yang pudar menjadi semangat kembali. Kenapa? Karena ada aliran-aliran dari sorga. Maka Bapak Ibu, kalau merasa hampa kekeringan dalam segala hal, semua kering, ekonomi juga kering, kasih persahabatan di rumah juga kering, semua kering, kesehatan pun kering, di rumah pun gak pernah ada damai sejahtera, semua kering. Ketika seperti itu, pilihlah jalan Tuhan, berlutut di kaki Tuhan. Angkat tanganlah kepada Tuhan di kamarmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mampu lagi. Aku berserah. Lakukan apa yang kau mau. Apapun yang kau mau lakukan dalam hidupku. Dan sambil buka telinga kepada Tuhan, maka Dia akan berbicara kepada kita. Maka kekuatan dari sorga akan mengalir kepada kita. Itu yang sering saya alami Bapak Ibu. Saya tidak mau mengatakan yang tidak saya alami. Itu yang saya alami. Ketika sangat menekan seperti dunia ini. Tidak tahu kita mau bilang apa. Tidak tahu mau berkata apa. Tidak tahu mau mengadu sama siapa. Tidak tahu mau cerita sama siapa. Tetapi ketika kita berlutut merendahkan diri di kaki Tuhan. Angkat tangan kita kepada Tuhan, kita katakan Tuhan aku gak mengerti. Aku tidak tahu lagi menjalani hidup ini seperti mana. Aku tidak tahu lagi Tuhan berbuat apa. Pengaduanku gak ada. Tempat aku cerita tidak ada. Tempat aku curhat gak ada. Tuhan tapi aku tahu Engkau hidup. Engkau ada bagiku. Engkau pribadi yang nyata. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang sayang kepadaku. Teruslah berkata-kata, maka akan mengalir kesejukan daripada Tuhan. Saya tidak percaya kalau seseorang berdoa dengan berkemenangan, hatinya tidak sejuk. Saya tidak percaya itu. Berarti dia enggak bersekutu dengan Tuhan. Kalau dia berdoa, sudah berdoa dia lama nangis-nangis. Tapi saya berdoa, hatinya tidak ada kesejukan, saya pertanyakan doanya. Jangan-jangan dia enggak bulat mengasihi Tuhan, tetapi hanya membeberkan masalahnya. Disakiti aku, dilukai aku. Kalau hanya itu yang kita bawa kepada Tuhan, lukamu tidak akan sembuh. Tetapi kalau kau katakan, Tuhan, sepenuh jiwaku, sepenuh hatiku, segenap kekuatanku, aku mengasihimu. Katakan apa yang kau inginkan dariku. Kubuka telingaku untukmu Tuhan. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau mau kulakukan? Berkata-kata engkau Tuhan, apa yang kau mau? Apa saja yang kau suruhkan aku mau melakukan. Katakanlah Tuhan, kubuka telinga. Kubuka hati untukmu. Aku mau taat. Sebab hidupku adalah untuk mengasihimu. Aku ada di bumi ini hanya untuk mengasihimu. Aku ada di bumi ini hanya untuk memuliakan Engkau. Saya percaya Tuhan pasti berbicara. Tetapi jangan Tuhan berbicara, kita keraskan hati. Seringkali kita suruh berbicaralah Engkau Tuhan. Tuhan sudah berbicara, tapi kita enggak mau peduli. Tuhan berkata-kata, kita abaikan. Kita bilang lagi, mungkin enggak suara Tuhan itu. Kita abaikan lagi. Saudara kekasih dalam nama Yesus. Hari-hari ini saudara. Saya tidak hanya sedang menghibur.
Saya bukan hanya sekedar menguat-nguatkan supaya setia ibadah, tidak. Saya bukan hanya sekedar menghimbau supaya ada bahan khotbah, bukan. Tetapi kerinduan saya yang dalam. Kalau antikris sudah menekan tombol itu, semua kita termaterai menjadi milik Tuhan. Itu kerinduan saya yang dalam, saudara. Kalau antikris nanti sudah menekan tombol di bumi ini, melakukan aksi mereka, supaya tidak seorang pun di antara kita yang termaterai menjadi miliknya. Tetapi biarlah tanda kepemilikan Tuhan ada di dahi kita. Dimulai dari sekarang. Bukan nanti. Mulai dari sekarang. Pastikan diri kita dicap oleh tanda kepemilikan Kristus. Dengan cara merenungkan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan lebih banyak. Saya suruh saudara, bukannya saudara. Saya aja saudara mendengar firman Tuhan. Setiap hari saya usahakan. Karena mata saya, dulu saya sanggup membaca Alkitab itu sampai 2 jam. Saya sanggup. Sekarang saya tidak sanggup. Langsung meleleh ini air mata saya ini. Sakit mata saya kalau membaca lama. Lewat 15 menit saya membaca, enggak sanggup lagi. Udah mengalir ini air mata. Enggak bisa lagi. Tetapi sudah kasih. Tuhan itu enggak kekurangan cara. Perkembangan teknologi teruskan berkembang. Ada kanal Alkitab suara. Dengar Alkitab suara. Saya baca itu, saya dengar itu Alkitab suara. Sambil olahraga kami kebebasan sama Pak Gembala, saya kantong itu HP. Alkitab suara di situ bunyi terus. Saya dengar-dengar. Satu kitab lumayan sepanjang jalan, saudara. Karena enggak ada perlindungan selain firman. Tidak ada kekuatan selain firman. Hanya mendengar-dengar berita kita, aduh semakin tertekan kita. Semakin panik, semakin gak ngerti mau buat apa. Semakin bingung kita menjalani hidup ini. Tetapi mendengar firman Tuhan, kekuatan yang baru mengalir. Iman mengalir, kasih mengalir, sukacita dibangkitkan, semangat yang baru kembali sudah kasih. Maka kita menjadi sehat, imun tubuh kita menjadi kuat. Saudara, saudara minum pun vitamin C 1000, gak jamin imunmu kuat. Gak jamin. Minum jus 4 kali 1 hari, gak jamin imunmu kuat. Walaupun itu perlu, bukan berarti saya larang minum jus ya, silakan untuk imun tubuh kita kuat. Tetapi tahukah saudara, yang membuat imun tubuh supaya kuat, yang nomor 1 adalah firman Tuhan. Makanya rajin membaca firman. Ada kesaksian seorang hamba Tuhan yang sudah pensiun. Umurnya 102 tahun. Di Surabaya. Umurnya 102 tahun. Masih hidup sekarang. Saya enggak tahu ya di masa Covid ini entah sudah dipanggil Tuhan, saya tidak tahu, enggak tahu lagi beritanya. Tetapi tahun lalu masih hidup. Tidak pikun. Telinganya juga berfungsi baik. Bisa jalan. Tidak menjadi beban bagi anak cucunya. Lalu dia, banyak orang mewawancarai dia. Apa rahasia kesehatan Bapak? Apa makanan yang Bapak makan? Si hamba Tuhan hanya menerangkan satu. Memang sih saya jaga kesehatan pola makan. Tetapi yang paling nomor 1, saya baca Alkitab bersuara. Suara kita itu ditangkap oleh telinga kita, ternyata itu obat. Jadi baca firman dengan bersuara. Dia baca firman Tuhan bersuara setiap hari. Minimal 4 pasal. Pas kan? Yang sering saya sampaikan. Baca 3 pasal perjanjian lama. Baca 1 pasal perjanjian baru. Setiap hari. Kalau kita taat, saya percaya kerohanianmu pasti akan kuat. Tidak muncul tenggelam, tidak jatuh bangun. Saudara akan kokoh berdiri walau di tengah badai. Walau kesulitan apapun yang menerpa.
saudara masih sanggup berdiri di atas firman. Kenapa? Kekuatan yang dari sorga. Jadi saking banyaknya tontonan sekarang, Tuhan diabaikan. Gak ada waktu baca firman. Nonton film ada waktu. Bukan hanya anak muda. Ibu-ibu yang sudah nenek-nenek pun nonton film banyak waktunya. Film kartun. Film film Korea. Gak salah, silakan baca, dengar film Korea, nonton film Korea. Tetapi jangan sampai gak ada waktumu baca firman. Jangan sampai gak ada waktumu untuk berdoa. Bahkan paling malangnya, tidak ada waktu untuk beribadah. Karena menonton film bersambung. Ibadah PA hari Kamis. Lalu diingat-ingat. Pas, lagi serunya, lagu serunya. Kusaksikan dulu. Songo dia do nuangan non, songo dia do akhirnya. Namanya film buatan manusia. Kalau saya nonton sekali film saudara, nggak sampai tuntas itu saya udah mengerti. Oh larinya nanti pasti kayak gini. Ya udahlah. Udah tahu kita itu larinya kemana. Apalagi ditambah-tambahi lagi segala macam kan, yang tidak masuk di akal. Udah tahu kita itu endingnya nanti kemana. Untuk apa? Ditonton, itu namanya film. Tapi baca firman Tuhan akan memberi kekuatan. Jadi makanya orang yang terlalu terikat nonton film sinetron itu pintar bersandiwara. Karena kan sandiwara nih semua di film sinetron itu. Pintar bersandiwara. Karena transfer daripada apa yang ditonton. Apa yang dilakonkan itu akan mengalir. Dilakonkan yang ditonton itu mengalir kepadanya. Ya. Sinetron itu kan pintar bersandiwara itu semua. Nah jadi kalau terlalu suka kita menonton sinetron, makanya pintar bersandiwara jadinya. Ya. Jadi makanya hidup ini gak perlu bersandiwara lah. Tulus-tulus sajalah mengiring Tuhan ini. Amin. Haleluya. Sebentar kita baca. Mazmur 73 ayat 26 sampai 28. Mazmur 73 ayat 26 sampai 28, demikian firman Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Nah, pemazmur berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, jangankan hartaku, jangankan berkat tidak ada. Sekalipun dagingku habis lenyap, kata pemazmur, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap roh menyala, tetap roh membara. Maka wajah anak-anak Tuhan tidak akan pernah dipengaruhi oleh karena keadaan ekonomi. Amin. Kalau masih dipengaruhi saudara kekasih, hati kita yang belum kurang mengasihi Tuhan. Saya tahu kalau kekurangan itu sakit. Ada kebutuhan gak bisa dibeli sesuatu. Butuh, bukan keinginan, benar-benar kebutuhan. Saya katakanlah kontrak rumah, itu kan kebutuhan pokok. Mau di mana kita tinggal gak ada uang kontrak rumah. Itu kan kebutuhan. Tetapi di saat itu mendesak, roh kita harus menyala-nyala, tetap berkata Tuhanku baik. Yesusku baik. Yesus adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Amin. Jangan saudara berkata, apa yang enggak ibu bilang? Karena ibu enggak alami. Kami kan ngontrak 3 tahun saudara, ini di atas ini. Ngontrak. Jemaat hanya anak kos. Kalau pulang anak kos ini, libur sekolah. Libur sekolah. Libur ibadah. Hanya kami sama Pak Gembala. Kontrak rumah memaksa. Tiap tahun naik kontrak rumah.
Naik tiap tahun kontrak rumah. Tapi ketika kontrakan rumah tidak ada di tangan, waktu tinggal sebentar lagi, kita lihat uang hanya sekian, kontrak rumah sekian. Gak perlu takut dan gentar. Tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di padang rumput yang hijau, dia membaringkanku. Kerang tenang, dia tuntun jiwaku. Gada dan tongkatnya, itulah penghiburanku. Dia menyediakan hidangan di depan para lawanku. Aku tidak takut, aku mau tinggal di rumahmu sepanjang masa. Menikmati kebaikanmu dan menikmati kemurahanmu. Kapan itu kita katakan? Di tengah kekurangan, di tengah kesulitan, di tengah tekanan. Ketika itulah kita berkata, Tuhan adalah gembalaku. Jadi jangan sikit-sikit putus asa medele. Tidak ada di kamus anak-anak Tuhan medele. Haleluya. Kalau hilang-hilang sukacita sedikit itu biasa, itu manusia normal. Kalau dikatakan, kalau ada orang berkata, misalnya orang rohani, kalau aku gak pernah hilang sukacita. Mulai dari lahir baru sampai sekarang gak pernah aku hilang sukacita. Saya katakan itu bohong, gak mungkin. Kalau selagi manusia normal, pasti pernah hilang sukacita. Kalau masih manusia normal, pasti pernah agak-agak kecut dan tawar hati. Tetapi malangnya, mana lebih lama? Sukacitanya atau hilang sukacita? Semangatnya atau tidak semangat? Percaya atau tawar hati? Mana lebih lama? Kalau boleh kita kurangi saudara. Dan jangan sampai rutin. Rutin tiap bulan harus adalah waktunya ini tawar hati. Jadi kalau misalnya ibadah itu harus adalah tawar hatinya gitulah. Jadi saudara kekasih, mari mulai kita tingkatkan iman percaya kita. Dikatakan di sini ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Jadi meninggalkan Tuhan itu sama dengan berzina. Berzina menurut manusia, beda berzina menurut Tuhan. Berzina menurut Tuhan termasuk meninggalkan jalan Tuhan. Termasuk menyembah berhala. Kalau menyembah berhala itu bukan hanya berzina, bersundal. Kalau sudah menyembah berhala, di hadapan Tuhan itu bersundal. Meninggalkan Tuhan, berzina. Berzina secara jasmani sama dengan penyembah berhala. Timbal balik. Jadi berzina juga di dalam perjanjian baru ini sama dengan itu penyembah berhala. Banyak orang sudah kasih tidak takut melakukan dosa hanya kalau dilihat orang. Takut melakukan dosa hanya dilihat orang. Sebelum ketahuan sama orang, lanjut terus. Lanjut terus. Karena gak ketahuan. Gak ada orang tahu. Gak ada siapa-siapa yang tahu akan dosanya. Hanya dia sendiri dengan Tuhan yang tahu. Lanjut terus. Karena gak ada yang tahu. Inilah dosa yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Inilah yang disebut kemunafikan. Yang tidak suka Tuhan, saudara. Mari sudah kasih. Mungkin Bapak Ibu, mungkin ada yang tersinggung atau merasa aku keras menyampaikannya. Hanya satu tujuan saya, saudara. Kalau datang Yesus, kita menjadi miliknya semuanya. Kita termaterai menjadi miliknya, itu aja. Saya tidak ingin menudutkan siapapun atau menindir siapapun. Atau menindir-nindir dosa satu orang, enggak ada. Enggak ada. Secara keseluruhan. Karena seringkali sedang kasih, masih ada jemaat sampai sekarang mengatakan, aku yang disindir-sindir ibu itu. Aku yang disindir-sindir bapak itu. Firman Tuhan bukan untuk menindir
Firman Tuhan untuk membawa kepada pertobatan. Firman Tuhan untuk menyucikan. Untuk membawa kita kepada pengudusan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau kenapun firman Tuhan itu kepada kita, saya tidak tahu itu saudara lakukan seperti itu. Itu Tuhan mungkin yang melihat. Makanya Tuhan berkata-kata di sini. Kan saudara sudah berdoa. Taruhkan perkataanmu Tuhan di dalam lidah bibir hambamu. Ya udah terima apa yang disampaikan. Kan saudara sudah berdoa. Ya percayai. Kan semua sidang jemaat berdoa. Tuhan taruhkan perkataanmu dalam lidah bibir hambamu. Biarlah hanya yang bersumber daripadamu yang dikatakan. Dan memang yang tertulis di Alkitab. Jadi kalaupun misalnya kena sama kita, mana tahu hamba Tuhan di sini. Apa kita lakukan itu atau tidak. Memangnya ada mata-mata kami di mana-mana? Gak ada. Gak tahu itu. Hanya cukup berdoa di hadapan Tuhan. Jadi kalau sudah dikasih kita kena firman sama kita. Tuhan terima kasih Tuhan. Cocok kali itu sama aku. Aku mau berubah Tuhan. Akulah itu orangnya. Aku mau berubah. Bukan tersinggung. Harus bersyukur. Kok tahu Tuhan itu ya? Percis seperti itu aku. Harusnya kayak gitu bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan saudara, kalau meninggalkan Tuhan. Tuhan mengatakan berzina. Dan apa kata Tuhan kepada mereka? Kau binasakan semua orang. Dibinasakan. Di neraka api kekal. Jadi jangan percuma kita sudah puluhan tahun mengiring Tuhan. Janganlah seorang pun di antara kita yang binasa. Sebab kita bukan ditentukan untuk binasa. Kita ditentukan untuk diselamatkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus kita. Ayat 28. Ayat 28. Mazmur 73 tadi 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, kata Mazmur di sini, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Untuk apa kita dekat kepada Tuhan? Supaya kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Makanya sudah yang kekasih, kita adakan penginjilan. Nanti akan kita lakukan sudah yang penginjilan per kelompok grup, per grup sel aja. Lewat grup sel aja, kita yang tahu sekitar siapa yang mau kita injili. Ya. Kenapa kita sudah yang kekasih mau menginjil? Kita kan dalam dekat dengan Tuhan. Kita mau ceritakan perbuatan Tuhan. Bagaimana hidup kita diubahkan. Bagaimana hidup kita diberkati. Bagaimana hidup kita dipulihkan. Bagaimana hidup kita diangkat. Cukup itu ceritakan. Jadi gak ada kata pintar dalam menginjil. Cukup ceritakan kebaikan Tuhan. Yesus itu baik. Saya percaya semua kita udah mengalami kebaikan Tuhan. Walaupun ada yang tipis, ada yang tebal. Semua kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Lihat dari mana kita dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana dulunya kita ini semuanya. Semua dipanggil kita dari yang tidak terpelajar. Dipanggil kita dari yang hina. Dipanggil kita bahkan dari sampah masyarakat. Tetapi Tuhan angkat kita menjadi miliknya. Banyak orang yang merindukan. Seperti yang kita alami. Mereka enggak alami. Banyak orang yang belajar akan firman. Tetapi tidak ketemu arti yang sesungguhnya. Tetapi kita diberi anugerah. Mata rohani kita terbuka. Itu kita syukuri. Berkat itu Bapak Ibu. Bukan hanya uang. Seringkali asal disinggung berkat. Pikiran kita langsung uang. Berkat itu bukan hanya uang Bapak Ibu. Berkat yang terbesar. Perhatikan ini. Berkat yang terbesar dari sorga. Jikalau mata rohani kita terbuka kepada kebenaran. Banyak orang mendengar firman. Setia beribadah. Tetapi tidak terbuka mata rohaninya kepada kebenaran firman Tuhan. Yang terikat tetap terikat. Yang terbelenggu tetap terbelenggu. Yang diperbudak terus. Tetapi kita bersyukur kalau mata rohani kita terbuka. Diberikan Tuhan kita pengertian yang benar.
boleh mengerti isi hati Tuhan. Itu berkat yang luar biasa. Kita syukuri kah itu atau enggak? Atau malah kita bersungut-sungut? Kenapa mesti aku ya? Masa olat Tuhan yang dituntut? Masa olat Tuhan yang dituntut? Nah lah ini bersyukur. Bersyukur kita saudara. Kalau diberikan Tuhan kepercayaan untuk mengerti isi hati Tuhan. Itu berkat yang luar biasa. Kalau kita dilepaskan dari roh kegelapan. Kalau dilepaskan kita dari perbudakan penyembahan berhala. Itu berkat. Gak gampang orang bebas dari situ. Gak mudah. Kalau kita dibebaskan, kita bersyukur. Kalau saudara bisa bebas dari rokok, itu berkat. Bayangkan kalau saudara terikat dengan rokok. Berapa puluh juta rokok itu saudara kasih 1 tahun dibelanjakan. Itu kan berkat. Jadi banyak sudah kasih berkat dari Tuhan. Bukan hanya saja disinggung berkat, langsung pikiran kita ke uang. Bukan hanya uang berkat. Berkat yang terbesar adalah berkat rohani. Itu berkat yang terbesar. Sebentar kita baca dulu. Kolose 1 ayat 23. Silakan Pak. Kolose 1:23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dikatakan oleh firman di sini, bertekun dalam iman, dalam setiap goncangan itu. Dalam setiap tekanan itu, dalam setiap tekanan dalam ekonomi, dalam setiap kesulitan apapun yang kita alami, Tuhan berkata, bertekun dalam iman. Tetap teguh, tidak bergoncang, jangan mau digeser sedikit pun dari pengharapan akan Injil. Jangan mau digeser. Apapun yang terjadi nanti di dunia ini, jangan imanmu mau digeser. Lagi musim jatuh semua orang, jangan mau digeser dari pengharapan akan Injil. Kalau sekelilingmu semua merokok semua. Lalu saudara berkata, oh ternyata enggak salah merokok itu ya. Buktinya ini semua, merokok orang ini semua sehat kok semua. Enggak apa-apa, buktinya orang ini sehat, orang ini semua. Laginya ini, bapak ini, pendetanya ini merokok, berkorbannya ini, berarti gak salah. Jangan pernah berpatokan kepada manusia, tapi berpatokanlah kepada firman Tuhan. Jadi jangan karena pendeta besar, itu kan pendeta besarnya itu. Buktinya dia merokok gak apa-apa kok, kan dia pendeta besar. Enak kali khotbah itulah, apalagi saya berkhotbah itu, diberkati kali aku, dikuatkan aku. Udah sembuh penyakitku lagi. Tapi dia merokok. Apakah kita harus ikut merokok karena dia merokok? Karena dia pendeta besar. Jangan pernah mata kita berpatokan kepada manusia. Berpatokanlah kepada firman. Jangan pernah mau digeser iman kita dari kebenaran. Dia baiknya aku tengok itu. Rohani ini itu. Pendeta itu pelayanannya besar. 100.000 jemaatnya. Jadi gak salah nih itu ternyata. Ikutnya dia upacara gelap, gak apa-apa nih. Apa itu ukuran? Ukuran kita bukan manusia. Ukuran kita adalah firman. Demikian juga dalam menerima tanda antikris. Jangan pernah pandang manusia. Pandang apa yang dikatakan firman yang ada tertulis. Sekiranya besok-besok, tapi doakanlah itu tidak akan saya alami. Saya misalnya besok-besok berubah pikiran saya karena digoda oleh setan. Saya jadi menyembah berhala. Itu ibu gembala kami kok.
Berarti benarnya ibu gembala udah dilakukan. Berarti gak salah menyembah berhala. Kalau kokoh imanmu di dalam Tuhan, menyembah berhala pun saudara tidak akan menyembah berhala. Karena sudah ada firman di dalam hatimu. Makanya selalu berpatokan kepada firman. Jangan pernah kepada manusia. Pandang kepada Tuhan. Makanya selalu ditekankan kita bersekutu dengan Tuhan. Jangan mau digeser dari pengharapan kita akan Injil. Jadi banyak alasan orang sekarang kayak gitu. Pendeta Sianu, celana ketat kok berkhotbah. You can see kok dia berkhotbah. Nggak salah nih itu. Ibu kami ini kolot. Semua salah sama dia. Semua salah. Jadi kalau karena dia hebat, pakai you can see dia berkhotbah. Dipotong kepalanya sebelah. Pernah saya lihat kayak gitu pendeta. Botak sebelah. Baru panjang sebelah sampai di bahu. Pirang lagi. Berkhotbah dia. Di Toba ini datang, di Persea. Lalu naiklah istrinya, dipanggil istrinya. Sini mami sayang, pimpin pujian kita. Naiklah istrinya. Istri pendeta ini, puntung roknya segini. Putih lagi dia kan kayak orang Cina. You can see lagi, angkat tangan lagi. Lalu nangis dia menembah. Nangis. Apakah itu udah benar? Apakah itu jadi dituruti? Jangan bodoh. Berkaca kepada firman. Patokan kita harus firman Tuhan. Jangan berpatokan kepada pendeta besar. Tapi berpatokanlah kepada firman Tuhan. Itulah cermin kita. Sekalipun dibangkitkannya orang mati. Tetapi dia celana puntung dia di gereja berkhotbah. Angkat tangan dia you can see. Saya tidak akan terima. Kalau didoakan orang sembuh ya puji Tuhan lah. Ya lumayan ini jiwa diselamatkan. Enggak apa-apa. Jadi saudara harus dewasa. Kerohanian sidang jemaat Tuhan ini harus dewasa di akhir zaman ini. Makanya supaya kita jangan gampang disesatkan. Supaya jangan gampang terbawa arus. Supaya jangan gampang kita digeser kepercayaan kita. Baca firman Tuhan. Supaya jangan hanya kata gembala yang didengar. Tetapi dengarkan apa yang dikatakan oleh firman. Baca firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Haleluya. Baca firman Tuhan setiap hari. Ayat 28 Pak. Ibrani, kembali kita ke konteks tadi. Ibrani. Ibrani 12 ayat 28. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ingat, dunia ini boleh goncang. Pengajaran boleh goncang. Gereja boleh goncang, saling menghujat, saling menjatuhkan, saling menyerang. Tetapi kalau sadar kita datangnya dari kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita tidak akan terbawa arus oleh semuanya itu. Karena kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kristus yang pegang kendali kerajaan itu. Kristus yang berdaulat di bumi dan di sorga. Kristus yang memegang kekuasaan. Kristus yang memegang pemerintahan di bumi dan di sorga. Kalau kita berpegang kepada Kristus itu, selagi kita belum lepas dari Kristus, apapun goncangan itu, kita tidak akan tergoncang. Haleluya. Ekonomi kita bisa aja digoncang. Kesehatan kita bisa aja digoncang. Rumah tangga kita bisa aja digoncang. Tapi jangan sampai imanmu ikut digoncang. Jangan sampai kasihmu kepada Tuhan ikut digoncang. Jangan sampai penyerahan dirimu kepada Tuhan ikut digoncang. Itu yang harus dipertahankan. Semua bisa digoncang. Tetapi katakan, imanku akan tetap kujaga. Ini yang harus tetap kita jaga, iman percaya kepada Tuhan.
Kasih kepada Tuhan yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga ketat dalam kehidupan kita. Jangan sampai ikut tergoncang, saudara. Kenapa saudara yang kasih harus tergoncang? Tuhan adalah benteng yang kuat kepada kita, menara yang kuat, kota perlindungan yang sempurna, yang menjadi tempat sandaran. Sumber segala berkat kepada kita adalah Tuhan. Maka apapun yang terjadi di dunia ini, itu tidak mempengaruhi hidup kita. Itu tidak mempengaruhi iman kita. Iman kita terutama gak perlu dipengaruhi oleh situasi ini. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Kami mengingatkan saudara. Karena ke depan kita gak tahu apa yang terjadi. Kita gak tahu berapa lama kita bisa beribadah. Entah sebentar lagi ditutup ibadah, kita nggak mengerti. Tetapi apapun yang terjadi ke depan, mau di hutan pun saudara satu saat menjadi pelarian. Ingat yang saya sampaikan ini. Pertahankan iman percayamu. Pertahankan iman percayamu kepada Kristus. Jangan pernah mau digeser. Jangan pernah mau digeser. Semua musim-musimnya orang melakukan dosa, kompromi kepada berhala, jangan ikut terpengaruh. Semua musim-musimnya orang selingkuh, jangan terpengaruh. Semua musim-musimnya orang berpakaian tidak senonoh, jangan terpengaruh. Jangan mau digeser dari pengharapan kita akan firman Tuhan. Berpatokan selalu kepada firman Tuhan. Dibilang kolot kita lebih baik. Asal kita berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Saya tidak katakan kita nggak perlu mengikuti perkembangan zaman, ikuti. Ikuti aja. Selama belum dosa. Jangan jadi bodoh. Perkembangan teknologi ikuti. Kalau enggak kita dilindas oleh zaman ini. Anak-anak Tuhan perlu berpikir untuk itu. Cara berbisnis kita, ikuti perkembangan teknologi. Minta hikmah dari Tuhan. Itu gak salah, itu gak dosa. Pakai teknologi, itu tidak salah. Walaupun semua teknologi itu milik antikris, itu tidak salah dipakai. Selama belum dimasukkan di dalam tubuh. Haleluya. Haleluya saudara. Tidak ada yang salah, silakan dipakai. Alkitab itu pun bisa dipakai, apapun semua. Perkembangan teknologi boleh dipakai. Ya, semua bisa dipakai. Mau saudara pakai untuk berbisnis itu semua teknologi, silahkan pakai. Anak-anak Tuhan belajar menggunakan semuanya. Supaya kita jangan dilindas oleh zaman ini. Tetapi jaga hatimu. Jangan sampai syarat akan dosa. Jangan sampai dipengaruhi oleh situasi di dunia meneret kita untuk tidak mengasihi Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tak satu pun